Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irsa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura, dan kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Madura akan mempresentasikan tentang pariwisata di Madura. Sebelumnya, kelompok 10 terdiri dari 3 presentator. Presentator yang pertama Sofol Asror, saya sendiri, dan presentator yang kedua Alia Hasanah Munawwaroh, dan presentator yang ketiga yaitu Afidatul Mukarromah. Langsung saja, presentator yang pertama yaitu Saudara Sofol Asror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pariwisata di Madura, yaitu di Bangkalan, tentang objek pariwisata dan daya wisatawan di Bangkalan. Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di ujung barat Pulau Madura, sekaligus menjadi pintu masuk Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan memiliki keindahan alam yang luar biasa, sehingga dijadikan sebagai tempat wisata. Bukan hanya keindahannya saja yang dapat dinikmati, tetapi juga tempat-tempat bersejarah di Bangkalan. Tak kalah menarik, ada beberapa tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Bangkalan, antara lain yaitu Siring Kemuning, Pantai Telaga Biru, Panorama Alam Bukit Keker, terus Bukit Cetih, Pantai Telango, terus Bukit Lapion Beramah, Labuhan Mangrove, terus Pantai Rongkang, terus ada lagi Bukit Pelalangan Arusbaya. Terus wisata sejarah Kabupaten Bangkalan yaitu Makam Sewana Holil Bangkalan, terus wisata Aing Matah Epuh Bangkalan. Terus ada foto-fotonya objek wisata Kabupaten Bangkalannya. Terus dilanjut daya wisatawan. Kota Bangkalan memiliki banyak tempat wisata alam yang begitu indah. Pemandangan pantai, bukit, gunung, dan tempat bersejarah lainnya. Yang tak heran jika Kota Bangkalan menjadi objek wisatawan. Bangkalan menjadi pusat pariwisata di Pulau Madura karena tempatnya yang mudah untuk dijangkau, melewati jembatan Suramadu, juga beberapa bentang alam yang indah yang dapat digunakan sebagai tempat pariwisata. Statistik wisatawan Kabupaten Bangkalan yang ada di PPT. Sekian dari pemateri pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hasanah Munawwaroh, NIM 73. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait objek wisata dan juga daya wisatawan yang ada di Kabupaten Sampang. Baiklah, untuk Kabupaten Sampang sendiri itu merupakan kabupaten yang dimana terletak di Pulau Madura. Nah, untuk batas wilayahnya sendiri, di wilayah sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di bagian selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura, di bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan, dan juga di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk sektor wisata di Kabupaten Sampang sendiri itu kurang lebih terbagi menjadi 2 jenis sektor. Yang pertama yaitu sektor wisata alam, dan yang kedua yaitu sektor wisata sejarah atau purbakala. Nah, untuk sektor wisata alam sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu Pantai Camplong.
yang dimana Pantai Camplong sendiri ini terletak di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Nah, yang kedua yaitu Waduk Lampis. Waduk Lampis ini terletak di Desa Keramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dan Waduk Lampis sendiri ini berfungsi untuk irigasi sawah di Kabupaten Sampang, terutama di Kecamatan Kedungdung, Torjun, Jrengi, dan Sampang. Nah, selain berfungsi sebagai irigasi, Waduk Lampis ini juga digunakan untuk budidaya ikan air tawar. Nah, diantaranya itu ikan mujair, gurame, udang, dan jenis ikan air tawar lainnya. Nah, yang ketiga yaitu air terjun Toroan. Nah, air terjun Toroan ini terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Nah, air terjun Toroan ini sangat menarik ya untuk dikunjungi karena merupakan satu-satunya air terjun di Kabupaten Sampang. Yang keempat yaitu Hutan Keranepa. Hutan Keranepa ini terletak di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Nah, di objek wisata ini sendiri tuh ada 3 jenis objek. Yang pertama yaitu Hutan Keranepa, lalu wisata pantai utara, dan juga sungai untuk wisata air. Kemudian ada Waduk Nipah. Untuk Waduk Nipah sendiri ini terletak di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Lanjut, terdapat juga Goa Lebar. Goa Lebar ini terletak di Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang. Nah, objek wisata ini tuh merupakan gua yang cukup lebar yang dimana letaknya itu ada di dataran tinggi yang merupakan bekas penambangan galian berupa batu bara putih. Selanjutnya yaitu Pantai Lon Malang. Pantai Lon Malang ini merupakan salah satu pantai yang cukup hits di Kabupaten Sampang. Nah, untuk letaknya sendiri itu berada di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Nah, selanjutnya yaitu ada wisata sejarah, di mana wisata sejarah itu yang pertama ada situs Pababaran Trunojoyo yang dimana terletak di Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang. Nah, objek wisata ini tuh merupakan petilasan tempat lahirnya pahlawan Trunojoyo yang di dalamnya terdapat tempat untuk menanamkan ari-ari pahlawan Trunojoyo. Kemudian situs Ratu Ebu. Situs Ratu Ebu ini terletak di Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, dan merupakan objek wisata yang berupa makam priai penguasa kerajaan pada zaman dahulu. Di antaranya adalah makam Ibu Raja Sampang, Raden Praseno yang mangkat pada tahun 1624 Masehi. Kemudian ada Sumur Daksan. Nah, objek wisata purbakala ini tuh berlokasi di Kelurahan Dalpenang. Selanjutnya yaitu ada situs makam Pangeran Santomerto, terletak di Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang. Kemudian ada situs makam Bangsa Cara dan Ragapatmi yang terletak di Kepulauan Mandangin atau Pulau Mandangin, dan untuk sampai di tempat wisata tersebut tuh harus melalui Pelabuhan Tanglo. Selanjutnya yaitu situs makam Sayyid Utsman bin Ali bin Abdillah Al-Habsyi yang merupakan tempat pemakaman yang berada di Dusun Pajegan, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah. Nah, untuk daya wisatawan sendiri di Kabupaten Sampang ini kan sebagaimana seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Kabupaten Sampang ini memiliki berbagai macam jenis wisata di dalamnya, yang dimana ada wisata alam dan juga wisata sejarah atau wisata purbakala. Nah, dari wisata-wisata ini tuh pastilah secara nggak langsung itu bakal menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Sampang untuk berkunjung. Nah, tapi hanya ada beberapa wisata saja yang mungkin diketahui oleh masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di luar Pulau Madura. Nah, kebanyakan itu masyarakat itu masih kurang mengetahui wisata apa saja sih yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, sehingga dalam hal ini peran pemerintah tuh diperlukan dalam upaya mempromosikan tempat wisata yang ada di Kabupaten Sampang supaya dapat menambah tingkat pendapatan perekonomian masyarakat Sampang itu sendiri. Jadi supaya semakin banyak nih warga masyarakat yang tahu bahwa ada berbagai macam tempat wisata, baik itu wisata alam maupun wisata sejarah yang berada di Kabupaten Sampang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai objek wisata serta daya wisatawan di Kabupaten Pamekasan. Nah, Kabupaten Pamekasan ini merupakan kabupaten ketiga yang ada di Pulau Madura. Nah, di mana Kabupaten Pamekasan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, dengan Selat Madura di bagian selatan, dengan Kabupaten Sampang di bagian
barat dengan Kabupaten Sumeneb di bagian timur. Nah, meskipun Kabupaten Pamekasan ini tidak berstatus sebagai Kabupaten Pariwisata, akan tetapi Kabupaten Pamekasan memiliki daya tarik wisata yang tergolong sangat potensial. Nah, di mana Kabupaten Pamekasan memiliki dua jenis penggolongan objek wisata. Yang pertama itu ada wisata alam, yang kedua ada wisata sejarah. Yang pertama, wisata alam. Wisata alam adalah suatu objek wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik yang masih dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Nah, objek wisata alam yang ada di Kabupaten Pamekasan sendiri itu ada banyak. Yang pertama ada Pantai Cumiang, yang kedua ada Pantai Talang Siring, yang ketiga ada Pantai The Legend, yang keempat Pantai Batu Kerpui, yang kelima ada Bukit Brukoh Pakong, yang keenam ada Tebing Waru Pamekasan, yang ketujuh ada Api Tak Kunjung Padam, yang kedelapan ada Kampung Toron Semalem, yang kesembilan ada Puncak Batu Ratu, yang kesepuluh ada Ekowisata Mangrove Lempung. Yang selanjutnya yang kedua, wisata sejarah. Nah, wisata sejarah ini adalah tempat atau kawasan objek wisata yang memiliki nilai sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata. Nah, meskipun wisata sejarah ini tidak sebanyak wisata alam yang ada di Pamekasan. Nah, objek wisata alam yang sejarah yang ada di Pamekasan ini ada 3. Yang pertama ada Makam Ronggo Sukowati, yang kedua ada Vihara Avalokitesvara, yang ketiga ada Pasarean Batu Ampar. Nah, yang pertama ada Makam Ronggo Sukowati. Nah, situs Makam Ronggo Sukowati ini merupakan komplek pemakaman Islam tertua di Pamekasan. Nah, Ronggo Sukowati itu sendiri merupakan raja Islam pertama dan pendiri Kabupaten Pamekasan. Yang kedua ada Vihara Avalokitesvara. Nah, Vihara Avalokitesvara ini merupakan vihara bersejarah yang sudah ada sejak abad ke-18. Vihara ini merupakan tempat ibadah Tridharma Kwam In Kyong. Uniknya di tempat vihara ini ada musola dan juga pura yang dianggap sebagai simbol kerukunan umat beragama. Nah, yang ketiga ada Pasarean Batu Ampar. Pasarean Batu Ampar ini merupakan sebuah komplek makam para kiai dan ulama yang dianggap suci dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada daya wisatawan. Kabupaten Pamekasan ini memiliki cukup banyak objek wisata yang dapat dikunjungi. Nah, sebagian besar dari potensi wisata tersebut itu masih banyak yang belum dikelola secara baik sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat dan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan. Nah, kan tetapi tidak sedikit wisatawan mengaku telah berkali-kali berkunjung ke lokasi tempat wisata untuk mengisi waktu luang bersama keluarga maupun dengan teman. Nah, meskipun kebanyakan wisatawan yang datang itu merupakan penduduk asli dari Kabupaten Pamekasan. Nah, kan tetapi meskipun banyak pengunjung, sayangnya ada problem krusial yang menjadi penghambat tata kelola wisata di Kabupaten Pamekasan, yaitu yang pertama problem struktural, yang kedua problem kultural. Yang pertama dari aspek struktural. Nah, problem penguatan pariwisata berkelanjutan di Pamekasan ini ditandai oleh belum jelasnya arah pengembangan pariwisata Pamekasan. Ketiadaan tata kelola pengembangan pariwisata yang terarah dan terukur pada gilirannya membuat potensi pariwisata itu tidak ditangani secara maksimal. Nah, selain itu karena rendahnya amenitas serta fasilitas pendukung, misalnya sarana transportasi serta tempat penjualan oleh-oleh yang ada di sekitar tempat wisata. Yang kedua ada dari problem aspek kultural. Nah, belum maksimalnya pengelolaan pariwisata Pamekasan itu juga terjadi karena rendahnya sumber daya manusia. Nah, rendahnya sumber daya manusia ini berakibat pada minimnya partisipasi masyarakat terhadap tempat wisata yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya
serahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait objek wisata dan juga daya wisatawan dari Kabupaten Sumeneb. Nah, Kabupaten Sumeneb sendiri itu merupakan kabupaten yang letaknya berada di ujung paling timur Pulau Madura, yang dimana batasnya itu di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura, di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan, dan juga di bagian timurnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan juga Laut Flores. Nah, untuk wisata alam yang ada di Kabupaten Sumeneb ini sendiri terbilang sangat cukup banyak, dan dominan itu banyak wisata alamnya. Hal itu dikarenakan karena banyaknya pulau yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk jumlah pulaunya sendiri ini kurang lebih itu sebanyak 125 pulau. Nah, baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama yaitu Gili Iyang. Gili Iyang sendiri ini merupakan salah satu pulau di Kabupaten Sumeneb yang dimana terletak di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumeneb. Nah, menurut beberapa informasi yang ada, Gili Iyang ini merupakan salah satu pulau yang dimana memiliki oksigen yang terbaik di dunia atau udara yang bersih. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Gilaba. Gilaba ini juga merupakan salah satu pulau di Kabupaten Sumeneb, yang dimana itu terletak di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya yaitu Gili Genting. Gili Genting ini juga merupakan salah satu pulau yang ada di Kabupaten Sumeneb, yang dimana terletak di Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumeneb. Nah, pulau ini tuh menawarkan daya tarik utama berupa areal pantai yang bersih dan alami. Nah, untuk salah satu pantai yang ada di pulau ini yaitu Pantai Kahuripan. Selanjutnya yaitu Pulau Sapeken. Pulau Sapeken ini merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Kepulauan Madura. Nah, pulau ini tuh berlokasi di Kecamatan Sapeken, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb. Nah, pulau ini tuh menawarkan daya tarik utama berupa kawasan terumbu karang yang cukup luas. Selanjutnya yaitu Pantai Lombeng. Nah, untuk Pantai Lombeng sendiri itu merupakan salah satu pantai yang cukup favorit dan cukup banyak diketahui oleh masyarakat juga. Nah, untuk Pantai Lombeng sendiri ini terletak di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya yaitu Pantai Slopeng. Sama dengan Pantai Lombeng, Pantai Slopeng ini juga merupakan salah satu pantai yang cukup sering dikunjungi oleh wisatawan. Nah, untuk letaknya sendiri itu berlokasi di Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Lanjut ke Kepulauan Masalembu. Kepulauan Masalembu ini berlokasi di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumeneb. Nah, kepulauan ini itu merupakan areal kepulauan di Laut Jawa yang terdiri atas 3 pulau utama, yaitu Pulau Masalembu, Pulau Masakambing, dan Pulau Keramaian. Lanjut Pantai Sembilan. Pantai Sembilan ini berlokasi di Desa Brinsang, Kecamatan di Jalan Raya Brinsang, Desa Brinsang, Kecamatan Gili Genting. Nah, Pantai Sembilan ini juga merupakan salah satu pantai yang terdapat di Gili Genting. Lanjut, wisata berikutnya yaitu ada Taman Adipura Kota Sumeneb. Taman Adipura Kota Sumeneb ini berlokasi di lingkungan Delama, Pajagalan, Kabupaten Sumeneb. Kemudian terdapat juga Masjid Agung Sumeneb yang berlokasi di Jalan Tronojoyo nomor 354, Bangselo, Malang, Dalem Anyar, Kabupaten Sumeneb. Nah, masjid ini tuh juga merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Sumeneb. Kemudian ada Museum Keraton Sumeneb yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo nomor 6, lingkungan Delama, Pajagalan, Kabupaten Sumeneb. Dan ini tuh juga merupakan salah satu wisata sejarah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kemudian ada Padang Lamun yang dimana berlokasi di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Padang ini tuh menghampar luas di tepi perairan Laut Dangkal, dan di lokasi ini tuh akan disaksikan pula keindahan menikmati terumbu karang serta hutan mangrove yang berada di sekitar kawasan ini. Untuk daya tarik wisatawannya ini, nah sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya Kabupaten Sumeneb ini memiliki sangat banyak tempat wisata di dalamnya, terutama wisata alam yang dimana itu masih mempertahankan keindahannya yang juga alami dan juga bersih gitu. Jadi otomatis hal ini tuh bisa menarik wisatawan untuk datang ke Sumeneb karena mereka tertarik akan keindahan alam yang ditawarkan oleh tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb ini tadi. Nah,
dengan banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata ini tadi, maka secara nggak langsung itu akan membantu perekonomian masyarakat sekitar, yang dimana otomatis masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat wisata itu pastinya mereka itu akan membangun entah itu tempat makan atau tempat persewaan dan juga lain sebagainya, yang dimana bisa menambah tingkat perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Nah, namun meskipun banyak nih tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb dan juga banyak wisatawan juga yang datang ke Kabupaten Sumeneb, itu tidak cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dari Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.